warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalatihi wa qudratihi wa 'azamatihi. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa'i. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, senantiasa kita atur fadilah berkah ilmunya. Sekedar pengurus IKM Masjid Hakul Yaqin yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimahullah, serta yang hadir di monitor melalui Zoom atau melalui YouTube atau saya yang saya muliakan pula. Pertama dan yang paling utama tentu saja mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia dan anugerah Allah senantiasa tidak pernah berhenti curahkan dan anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan juga tentu saja umat Rasulullah yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau dengan istiqomah dan penuh pengabdian dan dedikasi sampai hari akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bayani fadlit tawadhu, menjelaskan tentang keutamaan tawadhu, rendah hati. Ya. Jadi rendah hati ini bukan hanya kepada manusia. Seringkali orang mempersepsikan orang kalau rendah hati itu kepada sesama. Rendah hati yang paling penting justru kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah diminta untuk itu, ya, untuk merendahkan hati beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika suatu waktu, ya, sebagaimana sabda beliau, khayyarani rabbi baina amrayn. Tuhanku pernah memberikan pilihan kepadaku dua pilihan. Pilihan yang pertama, aku na'abdan rasulan. Saya Nabi Muhammad tentu saja akan dijadikan hamba dan juga rasul. Kalau hamba kan posisinya di bawah Pak ya. Ya, namanya juga hamba sahaya ya. Ya kalau bahasa kasarnya ya kadung ya, atau pembantu atau apalah ya, terserah. Abdan itu maknanya seperti itu, hamba sahaya. Hamba itu posisinya paling bawah. Au malikan nabiyya. Allah sudah memberikan pilihan yang kedua juga. Aku diminta memilih untuk menjadi raja sekaligus nabi. Kalau raja kan ini, saya raja nih, raja majelis taklim, ada di kursi Pak ya. Tapi jangan salah, orang kalau posisinya kayak begini Pak, ada di atas, itu bisa jatuh. Tapi kalau yang ada di bawah, yang bokongnya nempel, kakak bisa jatuh, paling juga ngantuk. Jadi itu simboliknya jelas begitu. Orang kalau posisi di atas bisa jatuh, maka orang yang tinggi hati bisa suatu waktu dia akan dijatuhkan oleh Allah. Tapi orang yang tawadhu nggak pernah bisa jatuh. Orang sudah ada di posisi paling bawah kok, mau jatuh kemana? Nggak ada lagi. Nah, Nabi diminta untuk memilih dua hal ini, ya, menjadi hamba sahaya yang ada di bawah itu dan sekaligus rasul, atau raja sekaligus nabi dan rasul. Nabi kemudian menyampaikan dalam hadis itu, falam adri ayyahuma akhtar. Saya kemudian tidak tahu mana yang harus saya pilih. Wa kana fi saffi minal malaikati Jibril. Ketika itu kebetulan ya
Ini bisa jadi kejadiannya di Sidratul Muntaha. Ketika itu sebelum sampai ke sana ya, kalau Sidratul Muntaha kan Jibril tidak ada di situ. Malaikat Jibril ketika itu ada di barisan ya, sebelah Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad itu farafa'tu ra'si ilaihi. Saya ketika itu seperti minta jawaban dari malaikat Jibril, berkonsultasi. Nabi aja konsultasi, Pak. Kita kadang-kadang berlaku. Semuanya digarap sendiri, semuanya dilakukan sendiri, seolah-olah kita paling hebat, paling pintar, paling bisa. Nabi ketika itu kemudian menoleh, mengangkat kepalanya, gimana? Menurutmu gimana malaikat Jibril gitu? Faqala, maka kemudian Jibril tahu, nah ini Nabi Muhammad berkonsultasi denganku. Apa kata Jibril? Faqala tawadha' li rabbika. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Langsung Nabi Muhammad kemudian tahu harus menjawab apa. Ya. Karena ketika itu Jibril menyampaikan tawadhu'lah kepada Tuhan. Nah, maka kemudian apa? Faqultu, saya kemudian menjawab ya pilihan Allah itu. Abdan Rasulullah, ya Allah, saya ingin jadi hambamu dan juga Rasulmu saja. Ini Nabi diminta tawadhu sama Allah. Dan itu tawadhu kepada Allah itu justru menjadi akar, menjadi pondasi, menjadi landasan, menjadi pokok bagi semua kerendahan hati kepada makhluk. Karena orang ketika merasa rendah di hadapan yang maha tinggi, kotor, ya, dan merasa bahwa dia itu bukan siapa-siapa, ya, dan dia tidak bisa seperti ini kalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pancaran atau katakanlah manifestasi daripada tawadhu kepada Allah ini pasti akan sampai juga kepada manusia. Jelas itu. Orang kalau merasa rendah, merasa kotor, ya, merasa tidak hebat dan tidak bisa melakukan apapun kalau Allah tidak mengizinkannya, itu kan berarti orang ini merasa bahwa saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, tidak punya apa-apa untuk disombongkan. Kenapa harus sombong? Nah, disinilah menjadi pangkal. Karenanya dalam hadis Nabi yang lain, mazadallahu abdan bi'afin illa izzat. Ya, ini walaupun judulnya tawadhu, tapi ada hal-hal yang lain juga dalam pembahasan di kitab ini. Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang senantiasa memaafkan apa? Illa izzat, kecuali kemuliaan. Jadi kalau pengen jadi orang paling mulia, nggak harus jadi ustaz, nggak harus jadi pejabat, tidak harus jadi artis yang populer. Tapi ini berlaku universal untuk siapapun. Kalau orang itu senantiasa memaafkan orang lain, pasti dia akan dimuliakan oleh manusia. Betul kan? Orang yang pemaaf, nggak ada ya, sejarahnya ataupun realitanya orang yang memaafkan, disakiti memaafkan, ya, dizalimi memaafkan, diperlakukan tidak manusiawi memaafkan, dimuliakan oleh Allah dan juga oleh manusia. Contohnya jelas Nabi kita. Nabi kita tuh nggak pernah marah, dibuat marah marah-marahnya. Kalau orang lain pasti akan marah. Nabi tidak pernah marah. Maka kemudian apa? Sifat pemaaf ini yang mengantarkan beliau menjadi orang paling hebat di seluruh dunia. Kita kalau pengen kayak Nabi dimuliakan begitu, dikit-dikit baper, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngambek. Nah, orang model kayak begini, bagaimana mungkin akan diangkat derajatnya oleh manusia yang lain? Ini model kayak begini, ini receh pasti. Nggak bakal jadi pemimpin, nggak bakal jadi orang hebat, nggak bakal bisa sukses, Pak. Kerja sedikit disinggung sama atasannya, dimarah-marahin, baper, besoknya mundur, nyari kerja lagi nggak bisa. Emang gampang nyari kerja? Tapi coba disimpan, dimaafkan, kemudian dilepaskan itu beban-beban memori buruk ya.
Saya pernah menyampaikan dulu kan, bahwa orang yang bertakwa kaitannya dengan muamalah sesama manusia, salah satu cirinya wal afina 'anil nas dalam surah Ali Imran itu sudah pernah saya sampaikan. Salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa berarti level paling tinggi Pak ya. Level keimanan derajat manusia yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu paling tinggi. Siapa di antaranya? Wal afina 'anil nas, orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang. Ya karena nggak gampang minta maaf semua orang bisa Pak. Ya. Kalau minta maaf semua orang bisa, apalagi minta duit, minta tunjangan, minta insentif, itu paling hebat, paling pintar orang itu, ya. Paling jago itu. Tapi kalau memaafkan, memberi maaf, subhanallah. Apalagi misalnya orang ini sudah menyakiti kita sedemikian rupa, bisa jadi sepanjang hidup kita dia menyakiti kita. Bisa nggak? Sulit. Maka orang-orang ini pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Dan tentu saja kalau Allah mengangkat derajatnya, manusia mau merendahkan kayak apapun nggak bisa melawan kekuatan Allah. Pasti juga suatu waktu, walaupun bisa jadi proses kan. Kadang-kadang orang setahunnya itu setelah sekian lama. Dan kadang-kadang orang yang mati baru ketahuan ini orang mulia, ternyata ketahuannya setelah dia dari kuburan. Ya, kita lanjut. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'. Dan tidak akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, atau tidak akan seorang yang tawadu, seorang yang rendah hati di hadapan Allah, kecuali akan diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi secara filosofis saya sudah menyampaikan, orang kalau ada di puncak, apalagi puncak menara, ya, kalau dia tidak hati-hati jatuh, dan jatuhnya orang di puncak itu Pak seperti apa? Bisa mati langsung. Ya. Orang ada di puncak Monas Pak. Ya. Begitu pleset jatuh di mana? Ya modal. Mampus ya. Ya kan? Tapi kalau kemudian dia ada di bawah kayak begini di lantai, ya nggak bisa jatuh. Ya. Maka tawadhu itu menjadi kunci. Dalam hadis lain Nabi menyampaikan, "Ma min ahadin illa wa ma'ahu malakani wa 'alaihi hikmatun yumsikanihi biha." Jadi kata Nabi, setiap kita, setiap manusia itu dibersamai senantiasa oleh dua malaikat. Bukan Raqib Atid aja, tapi malaikat yang lain. Ada dua malaikat yang lain selain Raqib dan Atid yang senantiasa membersamai kita. Dan dua malaikat ini membawa hikmah yang senantiasa dipegang oleh keduanya. Nah, hikmah itu apa sih Pak? Hikmah itu ilmu lahir dan batin, ya, kemampuan untuk mencerna secara lahir dan batin, ya, sehingga kemudian orang ini bisa bersikap secara bijaksana. Dan ini ilmu yang paling tinggi. Para nabi ya, itu semuanya punya. Maka siapapun yang diberi hikmah, yu'til hikmata may yasha, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah maka dia diberi kebaikan yang banyak. Jadi kadang-kadang orang duitnya nggak ada tapi hikmahnya banyak. Itu duitnya nanti ngikut. Tapi kalau duitnya banyak, ke hikmah, ke bijaksana, habis itu duit. Ya, semuanya bisa berantakan ya, gara-gara orang ini tidak bijaksana. Nah, malaikat ini senantiasa memegang itu. Fa'in huwa rafa'a nafsahu, ketika orang ini mengangkat dirinya sombong, congkak, angkuh, maka hikmah itu dicacat. Kita bisa lihat Pak, orang kalau memandang rendah orang lain, dikasih ilmu masuk nggak? Ala Ustadz apaan itu ngomong doang? Padahal nasihatnya bagus banget, nggak masuk. Padahal nasihat itu pas banget dengan masalah yang dihadapinya. Hikmah melayang, jangan karena sudah ada rasa congkak dan sombong di sini. Alah, kamu anak baru kemarin sore, ngapain? Saya sudah makan asam garam, ya. Asam satu gunung, garam satu laut sudah saya makan semua. Memang manusia apa ini makan asam garam segitu banyak? Memang bukan manusia, itu hijau.
Bilang begitu sama orang yang sebenarnya memang masih muda, baru tapi luar biasa. Akhirnya gagal mendapatkan kebaikan dari orang. Bisa jadi hikmah itu datang dari anak kecil, ya, seringkali juga dari binatang. Saya seringkali melihat, kebetulan kita memelihara kucing, istri saya, anak-anak saya pada suka kucing, aja bapaknya ikut juga suka kucing. Kita belajar, mereka ada empatnya bukan saudara, ya. Kita adopsi, tapi sekarang subhanallah saling menjilat dengan menunjukkan rasa sayang mereka. Itu kalau yang satu kakinya keinjak sama kita atau cempit itu, yang lain pada marah semua. Pada marahnya kayak mau khawatir gitu. Ini bukan saudara, bukan siapa-siapa. Kucingnya entahnya anaknya siapa, bapaknya siapa, tapi persaudaraan mereka, kasih sayang di antara mereka lebih daripada manusia yang bersaudara. Itu hikmah. Orang kalau kemudian memandang rendah semua hal, apalagi binatang, binatang bisa apa? Dia tidak akan mendapatkan kebaikan, dicabut oleh malaikat, ya. Maka tawadhu ini menjadi salah satu kuncinya. Bagaimana kita akan sukses, Pak? Pemimpin yang hebat itu bukan pemimpin yang banyak bicara, bukan yang pandai bicara, tapi yang pandai mendengar. Ya, Pak. Orang yang sukses itu bukan orang yang pintar ngomong, tapi pintar mendengar. Kalau mendengar berarti harus apa? Dibukalah hatinya. Egonya harus diturunkanlah. Ya, artinya apa? Jangan sombong, jangan congkak, rendahkan posisi kita. Ya, maka kemudian kita akan sukses. Ya. Nah, summa qala, ya. Kemudian dua malaikat ini setelah mencabutnya, summa qala Allahumma dhaqhu, ya Allah rendahkan dia. Karena memang sifat sombong, sifat congkak itu sangat tidak layak untuk disematkan kepada manusia. Ya. Allah murka banget kalau ada orang merasa dirinya hebat. Kalau masih merasa dirinya hebat dan menghargai orang lain, itu masih lumayan, Pak. Ya. Itu disebut bukan takabur. Ya. Di bawahnya takabur, saya lupa nama ininya, ya, nama sifatnya. Lupa dalam bacanya. Tapi kalau sudah merasa tinggi dan merendahkan orang lain, itu baru takabur. Dan ini sifat iblis dan tidak akan pernah dimaafkan. Karena apa? Yang berhak memiliki sifat ini hanya Allah. Ya. Tidak ada satupun makhluk, bahkan Nabi Muhammad yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah pun tidak berhak untuk bersikap sombong. Ya, karena apa? Al-kibriyah kata Allah ridai. Sombong itu adalah sorban. Ya. Ini adalah kebanggaanku satu-satunya. Siapa yang kemudian menyaingiku dengan sifat ini, kata Allah, aku lemparkan dia ke neraka dan aku nggak peduli. Jangan sekali muncul. Ini tawadhu dengan sombong itu kan lawan yang sangat keras, ini konfrontatif. Tidak bisa ketemu ini. Ya. Jadi malaikat sampai mendoakan ya. Orang-orang yang congkak, yang sombong ini rendahkan ya Allah. Ya, malaikat yang berdoa pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya ya, wa in wada'a nafsahu, kalau orang ini ya, merendahkan hatinya, orang ini bisa jadi punya segala-galanya untuk menjadi sombong. Tapi dia tidak melakukan itu. Kayak siapa? Nabi, siapa yang jadi raja dan juga menjadi nabi? Nabi Sulaiman. Apa kata beliau? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ketika beliau mendengar bahwa semut itu bicara dan beliau paham pembicaraan semut, beliau tidak langsung mengatakan Sulaiman gitu loh. Kayak orang sekarang. Bapaknya siapa gitu kan? Siapa gue? Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bersyukur kepadamu atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku sehingga aku bisa
mendengar suara daripada semut itu dan paham apa yang disampaikan, dikembalikan kepada Allah. Nah, kita ini kadang-kadang baru saja naik ya pamornya, langsung ngerasa ini kan karena saya usaha keras saya, karena saya adalah orang yang powerful, skillnya itu mantap, tidak ada yang mengalahkan. Sudah langsung seperti itu. Saya dulu pernah menyampaikan kan Pak ya, bahwa jangankan kita melakukan sesuatu ya yang besar, yang kecil saja, gerak-gerakan jari Pak, ngupil Pak, kilik-kilik telinga, ya itu kan dua pekerjaan sederhana tapi nikmat ya Pak ya, ya kan Pak, kilik-kilik telinga gitu. Itu nggak bisa. Orang mau kayak apapun melakukan ini kalau Allah tidak menghendaki nggak bisa. Itu kan sederhana sekali. Apalagi hal-hal yang besar. Maka tidak ada satupun ya, manusia yang berhak untuk menyombongkan dirinya, karena semuanya bergerak atas komando Allah. Ya, coba satu kali saja Pak, ya, alam semesta ini ya matahari diumpetin sehari aja sama Allah, sehari aja diumpetin, nggak dikeluarin. Apa yang terjadi? Seluruh dunia membeku, mati semua. Ya, baru sehari diumpetin tuh matahari, membeku semua. Atau matahari dideketin ya, satu hari saja kebakar semua, mati semua juga. Mau apa coba? Ya kan semuanya di dalam kendali Allah. Ya, itu ada aliran darah kita sekarang, denyut darurat dari kita, detak jantung kita, yang bisa kemudian menghantarkan kita bisa bergerak hidup seperti ini. Ya kan semuanya. Maka sebenarnya manusia itu tinggal ikuti ritmenya saja. Nggak usah mikir yang kalau neko-neko nanti gimana, nggak usah, jalani aja yang bisa kita lakukan secara maksimal, selesai itu. Nah ini yang bikin orang itu jadi stres, depresi, ya ada yang sampai bunuh diri, kan memikirkan sesuatu yang sebenarnya bukan wilayahnya, bukan domainnya, bukan otoritasnya. Ya. Lo mikirin yang nggak jelas. Ya. Mikirin yang 10 tahun yang akan datang, yang 10 tahun yang akan datang itu ya terlalu terobsesi ke sana. Ya. Boleh orang merencanakan planning, boleh ya. Itu harus dalam kehidupan ini, tapi bukan berarti kemudian terobsesi ke sana. Pokoknya anak saya harus jadi tentara. Pokoknya begitu. Akhirnya apa segala cara dilakukan. Begitu gagal, anaknya nggak jadi tentara, bapaknya stroke. Anaknya bukan malah stroke, anaknya lebih parah lagi, mati malah gitu. Karena bapaknya stroke, anaknya stres juga mati ya gitu. Kan karena itu tadi. Ya. Kita kembali. Nah, apa ketika manusia ya tadi itu tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia, apa? Qala, kemudian malaikat tadi yang mengiringi kita, membersamai kita terus dua malaikat itu mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma rfa', ya Allah angkat derajat dia ya Allah, tinggikan derajatnya di hadapanmu dan di hadapan manusia. Nah, jadi orang tawadhu itu bukan berarti pecundang, bukan berarti senantiasa kalah ya. Orang yang rendah hati kan terkadang ya dalam konteks tertentu bisa jadi direndahkan sama orang. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, coba saja akan terbuka. Walaupun bisa jadi tidak cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Bahwa orang yang selama ini direndahkan, yang selama ini dianggap receh dan lain sebagainya, ternyata kemudian terbukti tidak sebagaimana dugaan. Enakan diduga rendah, diduga hina Pak, tapi kenyataannya tinggi daripada diduga hebat tapi kosong, melompong, nggak ada apa-apa ya. Jadi orang banyak mencari-cari gitu lah, dianggap hebat oleh orang padahal kosong. Mendingan dianggap kosong tapi isinya ternyata banyak banget, enak begitu Pak. Nah, Nabi kan direndahkan terus-menerus orang kafir Quraisy, tapi kemudian Allah mengangkat derajatnya sedemikian rupa menjadi pemimpin dunia. Dan siapapun pasti akan begitu. Nah, apalagi dibantu oleh doa malaikat yang setiap hari, setiap waktu membersamai kita. Jadi ada pertanyaan ya, saya pernah mendapatkan dari berjamaah, Ustaz,
Orang kan kalau hebat kemudian dipuji. Nah, supaya tidak muncul ujub. Yang pertama ujub. Muncul kan ujub itu adalah kagum terhadap diri sendiri tapi masih menghormati orang lain. Ya. Kalau takabur itu merasa hebat, merendahkan orang lain. Yang lain nggak ada apa-apanya. Kalau orang dipuji kan suatu waktu pasti muncul ujub, kagum terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana supaya tidak muncul itu? Ya. Nah, ada dua cara, Pak. Cara yang pertama, sembunyikan apa yang kita lakukan, sehebat apapun itu, nggak akan dipuji orang, karena orang nggak tahu. Itu yang paling aman, Pak. Itu yang paling aman, ya. Tapi kalau nggak bisa, apalagi misalnya itu ingin memberi contoh pada anak kita, istri kita, jamaah kita, bisa jadi kita tokoh masyarakat kita, bagaimana? Dipuji oleh orang, ya, terus lakukan itu, dipuji lagi, lakukan itu, puji lagi, lama-lama pujiannya nggak mempan, karena udah biasa dipuji, betul nggak? Orang kalau sekali dipuji kan melambung, Pak, ya kan? Tapi kalau 1000 kali dipuji, masa masih melambung juga? Jadi biasa. Nabi itu dipuji semua orang, Allah juga memuji, tapi apa kemudian yang terjadi? Karena udah biasa gitu. Apalagi tadi itu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Apa sih yang harus saya banggakan? Ya. Saya nggak layak itu seperti itu, tidak seperti yang Anda bayangkan, ya, dan lain sebagainya. Nah, baik, kita kembali kepada kitab ini. Ini, Pak, ada satu riwayat, ya. Jangan sampai terjadi kepada kita. Dalam hadis Nabi, ruwi anna Nabi kana fi nafarin min ashabi fi baitihi ya'kulun. Suatu waktu Nabi mengundang beberapa sahabat untuk makan perjamuan, Pak. Nabi juga suka mengundang, Pak. Jadi Nabi itu, ya, bukan berarti miskin, nggak punya apa-apa. Ada, tapi seringkali kehabisan karena dibagi terus gitu loh. Jadi ada, ya, tapi apa, lewat aja. Jadi kadang-kadang begitu pas lewat dibagi sama orang, besoknya ada orang minta kosong gitu loh. Itu Nabi seperti itu, ya. Jangan dibayangkan Nabi itu mengemaskan hidupnya, enggak, ya. Ada terus, tapi seringkali itu kalau ada kasih, ya. Sehingga kemudian stoknya, ya, seringkali kehabisan untuk diri beliau sendiri, sampai nyari di dapur nggak ada apa-apa, akhirnya puasa. Nah, beliau ngajak sahabat-sahabat beliau, ya. Tapi di antara sahabat-sahabat itu ada seorang Quraisy. Juga disebutkan di sini, kebetulan tokoh pembesar. Nah, faqama sa'il, pas lagi berjamuan tiba-tiba datang seorang pengemis. Di pintu masuk seorang pengemis dan baunya, Pak. Wah, baunya udah bukan hanya bau jengkol, tapi jengkol campur bangkai, campur macam-macam itu, ya. Campur aduk, pokoknya baunya itu menyengat, ya. Membuat hidung itu nggak tahan. Baru di pintu saja semua ruangan sudah bau, ya. Ya. Apalagi misalnya di dekat orang tersebut. Tapi apa? Semua orang tutup hidung, ya. Ya. Karena baunya menyengat itu, kecuali Nabi. Fa'adzina lahu, bahkan apa? Nabi meminta, sini kamu duduk di sebelah Nabi. Dan Nabi tidak sedikit pun menampakkan rasa jijik, ya, karena bau pengemis ini. Kita kadang-kadang baru orang umum ini kata seminggu nggak mandi nikahnya ini, langsung gitu, ya, di depan orang itu, ya. Nabi tidak menampakkan, ya. Bahkan suruh duduk dekat dulu di sini, kata Allah di dekat paha beliau, ya. Semua qala lahu bit'am, sini kamu lapar, makan. Nah, pas lagi makan itu, ya, ada seseorang dari kalangan Quraisy, tokoh tadi itu, menutup hidungnya, kemudian memperlihatkan rasa jijiknya pada orang itu. Tapi kebangetan, Pak. Ya, tidak dijelaskan di sebagaimana cara, tapi yang jelas orang ini menampakkan jijiknya, menampakkan ketidaksukaannya, ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Ketika orang ini mati, maka bau yang sama di jasadnya, di mayitnya, dengan bau pengemis yang dia tidak suka dan jijik itu terjadi.
ketika orang ini mati Pak, baunya sama persis seperti bau pengemis yang dia merasa jijik. Ini kadang-kadang ada di daerah saya Pak, di Jawa itu ada satu keyakinan, kalau lagi hidam, kalau lihat orang jelek gitu ya, jangan jadi jelek kayak yang dilihat itu. Bisa jadi salah satunya kayak begitu. Ya walaupun ini belum tentu terjadi kan, ya. Tapi karma. Dalam Islam jaza namanya, kalau di dalam agama Buddha atau Hindu kan karma. Kalau dalam Islam namanya jaza, balasan amal. Ini kan balasan amal. Di dunia saja sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya bau apa segala macam itu kan, ya mungkin ada yang karena memang budaya orang itu malas mandi atau malas pakai parfum, tapi juga bisa jadi bawaan. Dikasih parfum mandi berapa kali tetap aja begitu. Ya. Tolong kalau toh misalnya kita tidak suka, jangan memperlihatkan. Khawatirnya tadi itu Allah juga muka, itu kan ciptaanku. Mau baunya kayak apa ciptaan Allah juga Pak ya? Ya. Allah kan menyayangi ciptaannya, kok kita yang diciptakan oleh Allah kok nggak suka sama ciptaan Allah? Jadi Allah marah. Ini yang terjadi kepada orang Quraisy tadi itu. Ya. Makanya jangan ya, lakukan itu. Ya. Baik. Ini ada ungkapan Nabi juga menarik menurut saya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-karamu at-taqwa. Kemuliaan itu adalah takwa. Jadi kemuliaan didapatkan melalui ketakwaan kepada Allah. Jelas itu ya, inna akramakum indallahi atqakum. Saya sudah sampaikan tadi. Kemudian wasyarafu at-tawadhu. Kehormatan itu diperoleh dengan rendah hati, dengan tawadhu. Dengan tawadhu justru orang dihormati. Ya nggak Pak? Kita kalau melihat orang senyumnya, jalannya juga lurus, kalau diajak bicara sopan, santun, ya. Terlihat sekali menghargai orang, ya kan? Kadang-kadang yang dihargai jadi risih, tapi apa? Orang ini akan dihormati oleh semua, karena cara dia menghormati orang. Ya. Menghormati orang kan tadi itu Pak, saya menyampaikan harus menurunkan ego, ya kan? Kita ini profesor, yaitu terkenal, datang ke satu majelis nggak ada yang salamin nama kita, kenapa? Yang satunya artis. Itu Prof Dasar pernah mengalami itu, Prof Dasar di rumah itu. Saya datang sama Ustadz Maulana, sama-sama Sulawesi Pak. Orang rebutin Ustadz Maulana semua. Saya dicuekin. Tapi saya nggak apa-apa. Saya nggak merasa bahwa Allah merendahkan, ya. Itu pembelajaran. Ustadz Maulana mendapatkan popularitas yang lebih dari saya sehingga semua orang kenal, tapi tidak semua orang kenal saya. Ya. Kayak begitu. Kalau kemudian kita mencak-mencak gitu ya, saya ini profesor begini, kira-kira gimana terjadi? Ya malah jadi berita besar ya. Kemudian orang alah, Nasruddin itu apa? Kan begitu Pak. Tapi kalau dia kemudian bersikap biasa, di dalam majelis juga tetap biasa senyum. Ya, akhirnya jadi cerita itu orang padahal sudah begitu hebat, tapi gak dihargai orang, gak disalamin ini, ya. Gak marah, gak apa. Pasti begitu. Ya. Ini contoh dari Nabi kan seperti itu. Ya. Wal yakinu ini, wal yakinu al-ghina. Saya ketika baca ini, orang kaya menurut Nabi ya, itu adalah orang yang yakin kepada Allah. Ya. Kekayaan ya, itu didapatkan dengan yakin. Jadi orang kalau yakin sama Allah itu kekayaan sudah dibuka, kecukupan sudah dibuka. Kenapa orang kemudian dianggap fakir, dianggap miskin? Karena orang ini nggak yakin sama Allah. Maka keyakinan kepada Allah itu sudah modal besar Pak untuk jadi orang kaya. Ya Pak ya. Kalau orang pengen kaya dalam arti yang sesungguhnya kan ini lahir dan batin Pak ya. Tidak harus ada wujudnya besar. Tapi orang ini yakin bahwa yang saya dapatkan ya,
sebesar ini, ya, itu pasti akan menghantarkan kepada kehidupanku yang lebih baik, ya, kepada kesuksesan lahir dan batin dari aku dan keluarga serta masyarakat. Ya, itu keyakinan penting. Banyak orang yang gagal, ya, menjadi orang kaya sejati, ya, karena keyakinannya kepada Allah itu tipis, bahkan kadang-kadang nggak ada. Ya, ngomongnya doang, saya yakin kepada Allah, tapi buktinya nol. Maka tanamkan itu Pak pada anak-anak kita, di yang generasi masih muda. Saya lihat ada yang anak muda tapi rajin. Ya, tanamkan kepada cucu-cucu kita. Ya. Jangan kemudian diarahkan bahwa orang itu harus yakin kalau pekerjaannya mapan, high class itu pasti sukses. Ya. Ini seringkali kemudian meracuni anak-anak kita dan terobsesi oleh itu. Sehingga ketika dia mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, drop. Masa si sarjana jadi ojol? Masa si sarjana jadi pedagang asongan? Masa si sarjana dagang di pasar? Nah, ini kadang-kadang salah kita itu mendidik anak-anak kita, diarahkan kamu jadi begini-begini. Tanamkan kepada mereka keyakinan kepada Allah. Perkokoh itu iman mereka. Anda mau jadi apapun tapi yakin kepada Allah, ya pasti sukses. Mau sarjana, ya, kemudian sarjana tidak dipakai, kemudian justru yang lain, atau sarjana tidak menyambung dengan pekerjaannya. Kalau kamu yakin kepada Allah, pasti akan sukses. Secara pribadi, ya, untuk siapa tahu menjadi untuk saya itu kepada anak-anak saya dan kepada saudara, siapapun yang datang mahasiswa saya dan juga santri saya di rumah, senantiasa saya tanamkan pokoknya dalam hidup ini, karena saya kebetulan di Al-Quran ini, pegang itu, ya, pegang itu Al-Quran dengan sekuat-kuatnya. Komitmen dedikasi kita kepada Al-Quran dalam bentuk apapun, pegang itu, jangan pernah lepaskan. Pasti akan sukses dalam berbagai bentuknya, dalam berbagai dimensinya. Ya. Ada yang jadi pedagang Al-Quran, artinya apa? Percetakan Al-Quran. Silakan pengusaha. Ada yang jadi grosirnya misalnya gitu kan. Silakan. Ada yang jadi pengajarnya. Ya. Jangan dikira Pak orang ngajar, ya. Anak-anak di rumah, anaknya cuma 10 miskin semua, nggak ada yang bayar SPP, nggak ada yang gaji. Kemudian tidak ada impactnya kepada kehidupan orang itu. Jangan dikira Pak. Saya sudah banyak sekali melakukan survei secara realita, ya, kasat mata dan dalam kehidupan nyata. Ya. Banyak sekali orang-orang, ya, yang tadi itu yakinnya kepada Allah itu kuat sekali. Ya. Saya jadi guru ngaji nggak digaji, tapi saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu waktu Allah akan menggaji dengan cara Allah. Terbukti hampir semuanya, kecuali memang kalian goyah di tengah-tengah gagal. Tapi kalau istiqomah ketemu pada akhirnya. Ya. Maka saya tanamkan pada anak-anak saya, pada mahasiswa saya juga. Kamu harus bangga kalau jadi guru ngaji. Ya. Ngaji apapun, ngaji agama itu, ya. Ya. Yang bisa kita lakukan, bangga juga jadi orang yang suka ngaji, saya bilang. Orang suka ngaji nggak harus minta, gitu. Tapi suka ngaji, bangga. Ya. Di mana banyak orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak jelas. Habis waktunya di depan laptop, di depan internet, main game, main ini segala macam. Sementara kita suka ngaji, suka belajar. Tanamkan, ya. Pasti akan ada impact. Ya. Karena Nabi mengatakan wal yaqinu al-ghina. Yakin itu akan menghantarkan kepada kecukupan, ya, kekayaan itu. Tanamkan kepada mereka itu, ya, bahwa tidak ada jaminan bahwa seorang pengusaha, ya, itu pasti kaya dan cukup hidupnya. Tidak ada jaminan pula orang yang menjadi guru ngaji itu miskin. Banyak Bapak. Saya kadang-kadang malah melihat orang yang tidak mengapa-ngapain tapi batinnya bekerjanya jauh lebih besar dibandingkan fisiknya,
Mereka justru secara duniawi lebih sukses daripada orang siang malam banting tulang, ya. Sudah keras keringatnya sampai bercucuran, sampai nggak ingat waktu nyari duit. Ya. Karena mereka yakin. Yang satu ini yakinnya kepada apa? Pekerjaannya itu, Pak. Yakinnya sama atasannya, yakinnya sama pekerjaannya. Jadi terobsesi banget dengan pekerjaannya. Kalau pekerjaan ini nggak selesai, saya akan dipecat ini. Ya Allah, saya kan pernah sampaikan juga, kenapa sih orang Jepang itu hebat, etosnya luar biasa, tapi juga menyisakan celah. Apa? Kan saya pernah mendampingkan dari tahun 46 sampai sekarang di Jepang itu termasuk negara yang paling banyak kasus bunuh dirinya setiap tahun. 20.000 orang mati bunuh diri. Kenapa? Stres. Ya. Bunuh dirinya kalau nggak malam Senin pagi. Apa? Diteliti lagi. Oh, ternyata mereka stres menghadapi pekerjaan. Karena Senin itu hari pertama kerja. Stres pada bunuh diri. Peradaban yang begitu luar biasa, tapi tidak ditopang oleh tadi yakin itu ya Pak. Bahwa orang kalau yakin sama Allah enak banget itu Pak. Ya. Benar ya. Akan ada jalan. Ini ada duit nanti gimana lah kita mau bayar UKT mau gini. Yang penting ada pekerjaan Pak. Kita ini nggak nganggur, nggak tiduran aja Pak. Ya, kita juga ibadahnya alhamdulillah ya. Ya masa iya? UKT saja nggak bisa kebayar. Gimana kalau nggak ada utang dulu nggak apa-apa. Ya, kalau memang harus jalannya dengan berhutang. Tapi saya yakin dan kita harus yakin bahwa akan lunas suatu waktu. Kalau kita tidak yakin terus bagaimana? Ya, kita kembali. Baik. Kita lanjut. Arbaun la yuqasin di atas. Tuba liman hadis Nabi lagi. Tuba liman tawadha'a fi ghairi maskana. Ini tuba itu artinya apa? Keberuntungan yang sangat tinggi atau puncak dari keberuntungan. Kalau tauba itu hanya beruntung, tapi kalau tuba itu dalam bahasa Arab artinya apa? Puncak keberuntungan itu diperoleh oleh siapa? Liman tawadha'a fi ghairi maskana. Ya, akan didapatkan oleh orang yang rendah hati walaupun dia tidak miskin, walaupun dia tidak layak untuk itu. Semuanya punya. Ya, ilmunya hebat bisa jadi, hartanya juga cukup, ya, istrinya cantik, ya, mantannya juga cantik gitu. Ya kayak mana Pak, mantan cantik atau istri yang cantik Pak? Kalau sesenannya enak mantan Pak ya, sesenan gitu ya. Sensasinya gimana Pak? Ya, semuanya itu memungkinkan dia untuk menjadi sombong, menjadi ujub. Ya. Tapi dia tidak melakukan itu. Itu kayak Nabi Sulaiman tadi. Ya. Tingkatannya sudah mendekati Nabi. Ya. Orang punya semuanya. Ya. Tapi dia tidak sombong, dia tidak ujub, tawadhu. Karena merasa bahwa apa yang didapatkannya itu bukan semata-mata karena dia, semata-mata karena anugerah Allah. Wah, itu orang yang paling beruntung Pak. Nah, maka kita pengen guys gitu ya Pak. Mudah-mudahan kalau nggak kita ya anak kita. Ya, ilmunya ada, duitnya banyak, cantik, ganteng dan sebagainya. Tapi tidak sombong. Kemudian wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi maksiyah. Dan kemudian menginfakkan harta yang dikumpulkannya untuk hal yang bukan maksiat. Nah, punya harta ya, dikumpulkan dan dipergunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga disebut sebagai orang yang paling beruntung. Karena apa? Banyak orang di dunia ini yang diberi oleh Allah harta bahkan yang melimpah. Saking melimpahnya nggak terhitung Pak, nggak ada serinya. Tapi digunakan untuk hal-hal yang kalau toh ada kebaikan yang lebih banyak yang tidak baik. Bikin usahanya ngerobot, usaha rakyat kecil. Ya, dia punya otoritas, jabatannya bikin rakyat sengsara. Ya.
Banyak yang kayak begitu, punya duit, banyak konglomerat, ya tadi itu secara sistematis pada akhirnya membuat orang lain itu nggak bisa berkembang dan memiskinkan orang. Itu kelihatannya hebat ya, tapi hartanya itu dikumpulkan untuk membuat orang sengsara. Ya itu jelas maksiat. Itu maksiat yang lebih besar Pak dibandingkan hanya sekedar zina atau meninggalkan sholat. Karena apa? Memiskinkan orang, membuat orang secara sistemik itu nggak bisa berkembang usahanya. Itu sudah perbuatan yang akan menghancurkan generasi. Dan itu dosanya berkali-kali lipat. Dan banyak orang kaya kayak begitu. Makanya kalau dipikir-pikir, benar juga ya Nabi pernah menyampaikan bahwa kalau ada orang udah miskin, jelek, penyakitan, pokoknya nggak beruntung semuanya, hidupnya sengsara semua Pak. Tapi ditanya, kamu ridho nggak dengan ketentuan Allah itu? Ridho, langsung surga Pak. Nggak perlu neko-neko. Ya mau dihisap apanya? Nggak punya apa-apa. Mau dipertanyakan apa? Muka udah jelek, sakit-sakitan, istri juga dicerai segala macam, anak nggak punya misalnya. Nasibnya kayak begitu, tapi ridho sama Allah. Ya. Langsung itu surganya tuh ekspres Pak itu. Super ekspres bahkan itu. Daripada misalnya tadi itu punya harta banyak tapi urusannya jelimetnya minta ampun ya. Maka ini menjadi hal yang perlu kita sampaikan juga, bahwa banyak orang yang kadang-kadang melihat orang lain ya, tapi dia tidak kemudian bersyukur atas apa yang didapatkannya, yang sebenarnya itu jauh lebih baik dibandingkan yang dilihat dari orang lain itu. Makanya saya seringkali sampaikan bahwa saya harus bersyukur. Karena apa? Saya tidak dijadikan orang kaya raya, tidak dijadikan pengusaha. Saya harus bersyukur. Karena apa? Jadi sering ke masjid ya. Sering kuliah subuh. Dan itu nikmat sekali Pak ya. Bangun sebelum subuh, datang ke tempat jauh-jauh, ada jamaahnya walaupun sambil ngantuk-ngantuk ya. Itu nikmat sekali ya. Dan itu tidak didapatkan ya, kenikmatan batin itu ya di tempat-tempat lain. Ada orang-orang yang ditempatkan di tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dipaksa untuk itu. Ya, karena pekerjaan misalnya. Dia harus bekerja melayani orang-orang yang bukan misalnya. Jadi waitas yang melayani orang-orang yang maksiat. Dipaksa karena kondisi, maka kita harus bersyukur. Tidak dipaksa oleh Allah untuk bekerja di tempat-tempat maksiat. Ya. Makanya tidak semua orang beruntung. Ya. Saya kalau melihat misalnya ada orang yang kerjanya nggak bisa istirahat, apa? Sopir bis, sopir angkot, kereta, pesawat, itu orang lain pada lebaran kesana kemari ya, senang-senang dia apa? Terbang sana kemari, nggak pulang-pulang. Tentara tahu-tahu pulang tinggal namanya doang. Ya, baru di Papua mati, di Poso mati. Ya Allah, ya bersyukur. Ya. Kita aman gitu kan. Ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Palestina itu. Kemudian apa? Yang ketiga, warahimah ahlad dzulli wal maskanah. Tadi yang pertama kan orang yang tawadu walaupun tidak layak untuk itu karena dia punya segalanya. Nah ini puncak keberuntungan juga diperoleh oleh siapa? Orang yang menyayangi orang-orang yang lemah dan apa. Kalau tadi itu kan dia tidak sombong, walaupun sebenarnya dalam tanda kutip layak untuk itu. Nah, yang ketiga ini orang-orang ya, diberi oleh Allah ya, empati dalam dirinya, kemampuan untuk peduli kepada orang lain. Ini juga gak gampang. Ya. Maka sangat beruntung, ini puncak keberuntungan ada orang ya memiliki kepedulian sosial yang tinggi ya, tidak sebagaimana orang lain. Karena apa? Banyak orang yang punya harta, punya kemampuan untuk peduli tapi tidak bisa. Hatinya sulit untuk bergerak ya, peduli kepada orang. Maka kata Nabi ini orang sangat beruntung. Yang terakhir nih, mudah-mudahan kita termasuk ya, wa khalaqa ahlal fiqhi wal hikmah, gemar membersamai ahli fikih, ulama dan ahli hikmah. Ya, itu termasuk tugas puncak. Ya, mudah-mudahan ya saya termasuk ya, karena saya juga suka ketemu orang-orang
Kita dan Bapak bukan mendatangkan ustadz-ustadz yang mungkin kemampuan fikihnya, kemampuan agamanya kan tinggi, ya. Senang bergaul dengan mereka. Itu termasuk puncak keberuntungan. Karena apa? Orang kalau ketemu ahli hikmah, ya kecepretan hikmahnya, betul nggak Pak? Ketemu ahli ilmu, kecepretan ilmunya, betul nggak? Sekarang kalau ketemu ahli zina, lama-lama nyenggol-nyenggol, ya nggak? Ketemu tukang dugem, lama-lama dugem juga. Ya ketemu tukang hibah juga. Ketemu tukang main game, jadi game juga. Ketemu youtuber, ya youtuber. Terus tiap hari YouTube, wah, lu gak ngapa-ngapain. Iya duitnya banyak dari situ. Tapi duitnya banyak dari situ gak sempet sholat gitu. Persoalannya jam 2, jam 3 malam dia harus YouTube ke Eropa segala macam, makanya subuhnya lewat. Ini banyak ya kayak begitu. Ya. Jadi kalau ada orang ya, ditetapkan oleh Allah untuk banyak membersamai ulama, membersamai orang-orang alim, ya, ahli hikmah. Ya. Itu sungguh ya orang-orang dikata Nabi orang yang ada di puncak keberuntungan. Baik, itu yang saya kita sampaikan yang sudah masuk ke syuruk ya. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin dikonfirmasi kaitan dengan tema kota. Walaupun ada juga tema-tema yang lain karena memang kita lihat bahwa ini agak luas ya pembahasannya. Silakan kalau ada. Dan baik kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Allahumma ba'athna ma'ana hadza marhuma wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'suma la taf'al fina wa la kunna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a qalban khashi'a lisanan dhakiran yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'aynin la tadfa' wa min nafsin la tashba'u wa min du'a'in la yusma'. Allahumma istajib du'a'ana واشف مرضانا وارحم موتانا وتخيب فيك رجاءنا فاخرج بالبركات الصالحات اعمالنا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.